Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan pelajaran fikihnya. Kita sudah membahas syarat, rukun, sunnah. Sekarang apa saja yang bisa membatalkan sholat kita? Mungkin sholat, perkara-perkara yang bisa membatalkan sholat. Kalau di kitab, saya mengambilnya kitab Mabadi Fikih 2. Nanti katanya kalau melihat video ini terus, kok yang menyebabkan membatalkan sholat atau sedikit, karena saya mengambilnya di Mabadi Fikih 2. Mungkin di pertemuan yang lain ataupun kelas yang lain saya akan tingkatkan di juz 3, juz 4 dan kontrol ataupun selama saya yang membatalkan sholat. Yang pertama, al-kalamu amdan, ketika kita berbicara dengan sengaja. Berbicara atau mengucapkan sesuatu selain lafaz sholat. Beda lagi kalau patah. Kalau patah ini jangan dihukumkan ke orang umumnya. Kebanyakan orang umumnya pelatahan, pelatahan jarang-jarang. Misal kafir kan, Kalau bersin itu kan beda. Bersin apa masuk ke bab dan berbicara? alhamdulillah. Terus Kalau refleks toh, ya, itu kan bukan amdan ataupun sahwan, karena bahasa sahwan kan lupa, karena terbiasa melakukan sesuatu yang baik kesehingga masa materi misal kaget, karena itu ya kaget. berkata disengaja. Contohnya sampai pas waktu sholat terus ada teman, "Mbak, sampai derek betul." Enggak jawab kayak ini sholat katanya. Caranya bagaimana biar teman kita itu mengerti kalau kita dalam keadaan sholat dan mau dibunuh? Silakan lafaz-lafaz yang seharusnya pelan dipanjangkan. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Oh, di sholat sebenarnya. Dan berarti jawab dah. Wah, semayan jam yang itu orang tinggal. Apa pehat lupa karena kuis alat Maksudnya makanya caranya biar tidak membatalkan sholat dengan mengencangkan lafaz-lafaz yang ada di sholat. Kalau mengucapkan al-kalamu amdan, berbicara dengan sengaja, maka sholatnya pasti batal. Kemudian salah satu harakatin mutawaliyatin, bergerak 3 kali secara terus-menerus dilakukan. Makanya kan istilahnya ini kan anggota kanan, anggota kiri. Kalau sebagian dari anggota itu boleh, pas waktu contohnya rambutnya itu berbuah dengan pembini kuat ngumpet. Kalau kita gerakkan keseluruhan 1, 2, 3 itu otomatis batal. Tapi kalau sebagian di sini berkali-kali pun itu tidak batal. Makanya bedanya itu kita harus mengerti para partai utama lihat. Kalau sampai berkembang ada orang yang berbeda, terus kok gerakannya yang tadi bahas di kitab sebelumnya, obah, ini mungkin mereka tidak menggunakan mazhab. Silakan, jangan memvonis, tapi kita harus berpegang teguh pada mazhab kita. Kemudian yang membatalkan lagi al-aklu wa syurbu, makan ataupun minum. Kok maksud makan dan minum kan tidak mungkin. Yang dilihat contohnya sampai nanti pas waktu sholat nunggu imam terus lidahnya bergerilya, mulai rono terus angsal nomor sesuatu sing nyepit apa sih Pak? daging ayam. Mari ngomong pas waktu ngomong antar sing perowok terus ilate itu mulai. Dan itu kalau didapat silakan dimudahkan ditakni. Kalau ditelan otomatis sampai termasuk Boleh dimudahkan dengarkan nenek umur Pak. Lewat sholat. Ini jamaah. Gak ada nilai di depannya ada orang tinggal gitu. Jadi bahkan meludah boleh. Jadi memudahkan sesuatu yang ada di dalam itu
biar tidak batal, jadi dimasukkan lagi bisa nilainya subuh ataupun salah dulu. Makanya siliter itu juga nih sisik, biasanya sebenarnya di sisik. Dan itu malah ilatnya dari lagi. Terus ngomongin jor pak, nilainya sah dan tidaknya. Kalau disengaja terus masuk, otomatis tidak sholat, batal sholatnya. Kemudian tarurubin min arkaniha, meninggalkan rukun dari rukun-rukunnya sholat. Rukun-rukunnya sholat kemarin kan sudah disampaikan ada 14. Contohnya meninggalkan rukun lupa tidak Al-Fatihah, kemudian dia ingat kok tidak Al-Fatihah untuk menambah 1 rakaat, maka sholatnya batal. Kemudian awal musyadid min syurutiha, syarat-syarat yang sudah disampaikan. Syarat-syarat yang sudah disampaikan, caranya sholat apa? Contohnya menutup aurat, itu dengan sendirinya akan batal. Makanya yang berat-beratnya itu hati-hati pas waktu terpaksa harus memakai mukena potongan, itu sendiri untuk berukut kafir. Nah, boleh berukut otomatis syaratnya awal musyadid, syaratnya sholat itu bulan otomatis dengan sendirinya dia akan batal. Karena kalau enten ini kadang sudah besti konco plek nontonnya kancane sholat banyak tarik nopo tahiyat terus dijem dengan akhirnya tidak menghadap diguyokno begitu lu kunjungan meskipun nilainya sih ganggu dia dosa tapi sih diganggu itu harus segera nopo menghadap kiblat ataupun menutup auratnya contohnya terkena angin kipas yang tinggi mayai volumenya berapa nih bu? 2 ternyata 5 akhirnya masuk bagian rekaman anginnya akhirnya membuat contohnya sampean tanahnya naik-naik itu harus segera ditutup kalau tidak kontrol segera ditutup maka termasuk bawah usaha. Terus yang kemarin di rukunnya sholat ada istilahnya al-qiyamul qadim, berdiri bagi yang mampu. Di sini ada hukuman ajaza bil mafruḍah anil qiyami. Hukum seseorang yang apes ini pun bahasanya Indonesia. Yang tidak bisa berdiri, bagaimana ketika melakukan sholat fardu, maka dia diperbolehkan untuk mutajib sholatnya sambil duduk. Kalau ada jalisun yang disuruh duduk, kalau duduk tidak bisa, baru berbaring. Kalau tidak bisa, mustaqiyan stadion tidurnya terlentang. Itu terlentangnya namanya jujur makan itu. Itu bahasa Indonesia. Terus bagi orang yang sholat sunat itu diperbolehkan, biasanya punya ya boleh. Ketika kita melakukan sholat sunat itu ada 3 pilihan. Meskipun dia sehat waras wiris, kuat berdiri, dia mau duduk sholatnya sambil duduk ataupun sholatnya sambil rebahan diperbolehkan. Syaratnya boleh kalau sholat sunat. Kalau sholat fardu